Halo teman-teman, mari kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Bacalah dengan seksama. Sekarang ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Coba kamu temukan jawaban dalam bacaan di atas. Lalu, cocokkan hasil pekerjaanmu dengan jawaban dalam video ini. Sekarang ayo berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Pengemasan artinya proses mengemasi. Kedap udara artinya tidak mudah dimasuki atau ditembus oleh udara. Selanjutnya, buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Kalian bisa menuliskan kalimat sesuai dengan kreativitasmu. Lalu bisa juga mencocokkan hasilnya dari jawaban di video ini. Selamat mengerjakan. Sekarang ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, Ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Dengan memahami keberagaman,
kita dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Sekarang ayo mengamati. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Perhatikan kemasan A, kemasan B, kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Mengapa volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B? Perhatikan gambar. Karena di dalam kemasan A diisikan oleh 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Mengapa sama dengan 4 kemasan C? Perhatikan gambar. Kemasan A diisi oleh 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Sekarang ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan contoh. Perhatikan, setelah air di dalam botol dituangkan ke dalam gelas, terlihat batas yang diberi warna. Botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Selanjutnya, ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Ya, tentu saja air di dalam galon. Jumlah air di dalam galon terlihat jauh lebih banyak daripada jumlah lain pada botol-botol lainnya. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Sudah jelas yang paling sedikit adalah 3. Dia paling kecil, tentu saja isinya lebih sedikit. Kemudian 2, dan yang terbanyak adalah 1. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling sedikit. Perhatikan, manakah yang memiliki isi lebih banyak? Ya, 3, 4, 2, 5, dan yang paling sedikit 1. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.